Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat belajar. Dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa dan bertemu lagi kembali di sekolah seperti sedia kala. Amin. Baik, kita lanjutkan materi hari ini. Materi hari ini masih berkaitan dengan produk kreatif dan kewirausahaan, evaluasi dengan sub pokok bahasan, evaluasi dan pengendalian kualitas produk untuk siswa kelas 12 SMK untuk semester 1. Nama saya Muhammad Irfan SPD. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Oke, kita melanjutkan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang kita capai, yang pertama, siswa dapat memahami tentang evaluasi produk. Siswa dapat memahami faktor evaluasi produk. Siswa dapat memahami penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu. Kemudian, siswa dapat memahami pendekatan pengendalian kualitas produk. Yang kelima, siswa dapat memahami manfaat pengendalian produk. Selanjutnya materinya ada 5 bagian. Yang pertama kita bahas dulu pengertian evaluasi produk, faktor evaluasi produk, penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu, pendekatan pengendalian kualitas produk, dan manfaat pengendalian kualitas produk. Ya, kita lanjut ya ke materinya. Evaluasi produk. Ya. Sebuah produk yang dihasilkan atau dipasarkan dan digunakan oleh konsumen tetap harus dinamakan evaluasi, ya. Jadi tetap harus diperiksa kembali bagaimana produknya dan sebagainya, tetap harus ditinjau kembali, tetap harus namanya penjaminan mutu agar orang bisa atau perusahaan tersebut bisa mengkontrol produknya yang dihasilkan. Jadi evaluasi produk itu perlu dilakukan agar perusahaan bisa memantau setiap kerusakan produk, kemudian dicari penyebabnya dan segera dilakukan perbaikan. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, kemudian diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau sekalian kalau tidak bisa ya dihentikan. Ya, kalau misalnya produk tersebut misalnya berbahaya dan ada yang memakan korban misalnya. Jadi itulah fungsinya dari evaluasi produk. Ya, tapi saya pikir jangan sampai dihentikan ya, kecuali memang bahaya itu baru dihentikan. Kalau masih bisa diperbaiki, dimodifikasi dan sebagainya itu saya pikir lebih bagus. Oke, selanjutnya adapun faktor-faktor untuk mengevaluasi kepuasan produk menurut Garvin dalam Logbook tahun 94. Yang pertama, reputasi produk. Jadi reputasi produk ini tanggung jawab perusahaan terhadap produknya dengan melihat performance. Jadi untuk mendapatkan reputasi yang baik sebuah produk itu adalah tanggung jawab ya perusahaan terhadap produknya. Yang kedua, adanya tambahan fitur atau pelengkap. Agar supaya kepuasan pelanggan ini bertambah, perlu dinamakan tambahan fitur tambahan atau pelengkap. Ya, kalau mungkin di kendaraan atau misalnya di lampu, kalau lampu dulu hanya fungsinya satu nyala saja, ya, apakah bisa mungkin nanti ditambah dengan wifi, mungkin warnanya bisa diganti-ganti, ya itu saya pikir jadi evaluasi ya, bisa jadi pelengkap fitur yang produksinya. Yang ketiga, kehandalan. Inilah hal yang penting, keandalan atau reliability. Kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau kegagalan ya. Jadi rusaknya barang atau misalnya terjadinya kegagalan itu perlu diperhatikan dalam hal kepuasan produksi. Yang keempat adalah kesesuaian dengan spesifikasi. Jadi bahasanya adalah conformity to specification. Artinya barang yang dibuat itu harus sesuai dengan spesifikasinya. Biasanya itu tercantum dalam
buku manual ya, buku petunjuknya, apakah sesuai dengan merek, tipenya dan sebagainya, dan barang yang dibeli oleh konsumen. Baik, selanjutnya yang kelima masih terkait dengan evaluasi kepuasan produksi. Yang pertama, daya tahan ya, atau istilahnya durability. Ini berkaitan dengan berapa lama produk tersebut digunakan ya, berapa lama produk tersebut digunakan. Ini juga faktor yang penting dalam hal kepuasan produksi. Jangan sampai baru 1 tahun atau mungkin baru berapa minggu dipakai sudah rusak barangnya, berarti daya tahannya tidak bagus ya. Biasanya ini terkait dengan peralatan-peralatan elektronik misalnya. Kemudian yang keenam, kemampuan pelayanan atau serviceability. Ini berkaitan dengan kecepatan kompetensi, kenyamanan, mudah direspirasi, serta penanggulangan keluhan yang memuaskan. Jadi kalau misalnya ada masalah dan sebagainya, ketika di kontak servisnya dihubungi, mereka cepat respon. Itu kalau kemampuan dari segi pelayanan. Yang ketujuh adalah estetika atau aesthetibility, berkaitan dengan pertimbangan pribadi. Ini kembali ke konsumennya, bagaimana menurut dia barangnya, apakah puas memakainya misalnya, atau dia merasa kurang puas dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah kualitas yang dirasakan atau perception quality. Ini berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk tersebut. Jadi ada 7 faktor evaluasi kepuasan produksi. Ini juga jadi evaluasi dari produk yang kita buat nantinya. Kemudian selanjutnya, penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Yang pertama, kualitas produk pesaing ya, kita harus mengendalikan mutu. Jadi supaya bagus kualitas produk pesaing itu, kita paling tidak perusahaan menghasilkan produk kualitasnya hampir sama atau bahkan lebih bagus atau lebih baik daripada pesaing atau bahkan lebih. Kemudian yang kedua, untuk menentukan kualitas produk itu manfaat akhir dari produk. Jadi apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut. Misalnya ada barang diproduksi, apakah masih ada lagi produk setelahnya itu. Ya, contoh mungkin yang dalam kehidupan sehari-hari, HP yang dulu awalnya hanya sekedar untuk telepon dan SMS, sekarang fungsinya berubah lagi. Ya, jadi makin berkembang, dipasang lagi kamera, dipasang lagi untuk internet, bisa wifi dan sebagainya. Ya, saya pikir itu banyak. Kemudian yang ketiga, untuk penentuan kualitasnya, keseimbangan antara harga dan kualitas. Jadi ini juga perlu. Jadi konsumen akan membeli dengan harga tinggi bila kualitas dari produk terjamin atau berkualitas. Jadi konsumen itu melihat dari segi kualitasnya. Dia akan pasti beli dengan barang yang meskipun mahal tapi kualitasnya bagus, dibandingkan misalnya ada juga konsumen yang hanya sekedar beli tanpa memperhatikan kualitasnya, tapi nanti akhirnya mereka akan kecewa. Jadi mungkin juga tergantung dari segi kondisi ekonomi. Misalnya dari segi uangnya hanya sekian, yang mampu dia beli sekian saja ya. Jadi biasanya adalah kelas ekonomi ya. Jadi dia berdasarkan budgetnya, berdasarkan dana yang dia siapkan, seperti itu. Kemudian selanjutnya, pendekatan pengendalian kualitas produk. Jadi pendekatannya, jadi pengendalian kualitas itu bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan baik bahan, tenaga, waktu maupun kualitas barang. Jadi serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya pada saat maupun setelah proses produksi. Inilah fungsinya dari pengendalian kualitas barang, itu untuk mengurangi terjadinya penyimpangan atau kerusakan, sehingga nantinya tidak boros atau tidak banyak membuang bahan, tenaga, tentunya dari tenaga kerja, membuang waktu maupun kualitas barang, jadi serta untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi nanti diharapkan kualitasnya itu terkendali. Jadi tidak asal buat produksi dan sebagainya, tapi kualitas itu yang tetap dijaga. Karena ini dampaknya adalah ke konsumen, seperti itu. Jadi pendekatannya ada beberapa. Yang pertama itu pendekatan masukan atau pendekatan input.
yaitu menetapkan standar-standar yang sangat ketat terhadap spesifikasi bahan baku diperiksa secara cermat. Jadi bahan baku yang digunakan itu diperiksa dengan bagus, termasuk dari hal tenaga kerjanya, bahan-bahannya itu harus berkualitas seperti itu. Kemudian pendekatan yang kedua, pendekatan proses. Jadi pekerja harus memahami pedoman dalam pelaksanaan proses produksi. Inilah bagian yang terpenting juga dari pendekatan proses. Jadi pekerja itu harus betul-betul cara kerjanya dengan memahami pedoman. Kalau misalnya ada petunjuk yang digunakan bahwa proses produksinya seperti ini, jadi harus berurutan dari sini ke sini, jadi ini selanjutnya dan selanjutnya. Jadi tidak bisa dilangkahi ya seperti itu kalau dia secara proses. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan keluaran, yaitu melihat kesesuaian produk akhir dengan pesanan atau standar yang telah ditetapkan. Jadi ini adalah bagian dari output. Jadi input, proses, dan outputnya. Jadi ada 3 pendekatan pengendalian kualitas produk. Pendekatan masukan, input, proses, dan keluaran. Selanjutnya, manfaat pengendalian kualitas produk. Yang pertama, tercapainya efisiensi, karena tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung, waktu dan tenaga kerja. Ya, tentunya akan lebih efisien kalau kita mengendalikan kualitas barang kita. Kemudian menekan biaya, sehingga biaya rata-rata dan harga jual menjadi lebih rendah. Ya, karena tadi ini efisien ya, sehingga akan biayanya makin berkurang dalam proses biaya produksi. Kemudian meningkatkan penjualan. Karena kita mengendalikan kualitas, maka penjualan itu akan bertambah. Di samping itu, harga jual relatif rendah juga karena kualitas barang yang terjamin. Ya, tentunya kalau kualitas barang bagus, maka pasti akan laris di pasaran. Kemudian manfaat bagi konsumen akan merasa puas karena memperoleh barang atau produk yang berkelas dengan harga yang bersaing. Ya, dampaknya pasti akan ke konsumen. Begitulah seterusnya. Jika bagus pengendalian kualitasnya, biayanya makin tidak terlalu banyak, kemudian penjualan juga makin beruntung, perusahaan akan mendapat untung yang bagus, dan konsumen merasa puas dengan barang produk yang telah dia beli. Oke, saya pikir itu saya ambil dari buku modul produk kreatif dan kewirausahaan oleh tim MGMP, kemudian buku produk kreatif dan kewirausahaan teknik instalasi tiang listrik penerbit Andi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat materi ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.